Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Riyandi Sherman, perwakilan dari kelompok 9 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mewakili teman-teman saya yang beranggotakan Fahrul Alam, Gaizi Nur Kolbu, Bagus Adi, dan Arsy Syafaat Putra. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih sosial, lalu hubungan fikih dan akidah, serta tantangan hukum Islam yang terjadi di era modern seperti saat ini. Ya, mungkin langsung saja akan saya lemparkan kepada teman saya Gaizi Nur Kolbu yang bakal menjelaskan mengenai fikih sosial itu seperti apa. Pengertian fikih sosial. Secara definisi, fikih sosial terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan sosial. Secara etimologi, pengertian fikih adalah 1. Pemahaman secara global. 2. Pemahaman secara mendetail. Dan 3. Kontekstualisasi, maksud dari sebuah pembicaraan. Sementara itu, dalam kasus besar bahasa Indonesia, definisi sosial secara leksikal adalah suka memperhatikan kepentingan umum. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan fikih sosial adalah sebuah proses dan produk legislasi hukum syariat yang digali secara terinci untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Contoh pemikiran fikih sosial. A. Konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah persoalan yang juga tidak luput dari perhatian, dikutip oleh Yafi 1994. Hak hidup, mencari kerja, menuntut ilmu, mendapatkan perilaku yang baik, serta dihormati harga dirinya, dan lain-lain, merupakan hak yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dalam memahami HAM, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mutahharam, yaitu makhluk yang dimuliakan eksistensinya. Ia dilarang dibunuh jika ia makhluk hidup, dan dilarang merusaknya jika ia makhluk yang tidak bernyawa. Manusia menurutnya berstatus maksum, yaitu manusia yang terlindungi oleh hukum. B. Pengelolaan zakat. Salah satu ajaran Islam yang secara jelas mengarah pada nilai-nilai sosial adalah zakat. Meskipun ajaran lain tidak berarti tiada mengandung nilai sosial, sehingga perintah mengeluarkan zakat bergandengan dengan perintah sholat diulang sebanyak 32 kali dalam Al-Quran. Dalil yang mengatakan wajibnya zakat diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Perintah zakat ini berulang di dalam Al-Quran dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali. C. Lingkungan hidup. Dalam membahas masalah lingkungan hidup, Yafi 1994 mengacu pada Quran Surat Al-Araf ayat 156 yang menjelaskan tentang rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang menegaskan tujuan pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ia merujuk pada batang tubuh ajaran fikih yang meliputi 4 garis besar, yaitu rub'ul ibadat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan Khaliknya. Kedua, rub'ul muamalat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulan dengan sesama untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari. Ketiga, rub'ul munakahat, yaitu bagian menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga. Yang keempat, rub'ul jinayat, yaitu bagian menata pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Pakaian merupakan salah satu yang membedakan antara manusia dengan binatang, karena manusia mengenakan pakaian sebagai pelindung dan penutup aurat, sedangkan binatang tidak. Dalam Al-Quran, pakaian disebut dalam beberapa terma, antara lain libas, siyab, jinah, dan rias. Dua yang disebutkan pertama lebih mengacu pada penutup aurat. Aurat diartikan dengan rus'an sebagai kehormatan. Manusia lebih terhormat daripada binatang karena menutup aurat, sedangkan dua yang terakhir lebih pada perhiasan atau estetika. Sumber-sumber fikih Islam.
Semua hukum yang terdapat dalam fikih Islam kembali kepada 4 sumber. A. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islam. Jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertama kali kita harus kembali kepada kitab Allah guna mencari hukumnya. B. Hadis. Hadis sumber kedua setelah Al-Quran. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al-Quran, maka kita merujuk kepada hadis dan wajib mengamalkannya jika kita mendapatkan hukum tersebut, dengan syarat benar-benar bersumber dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih. C. Ijma. Ijma merupakan sumber rujukan ketiga. Jika kita tidak mendapatkan di dalam Al-Quran dan demikian pula sunnah, maka untuk hal yang seperti ini kita melihat apakah hal tersebut telah disepakati oleh para ulama muslimin. Apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya. D. Qiyas. Qiyas merupakan mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalam hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nas yang sehukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab atau alasan di antara keduanya. Pada qiyas inilah kita merujuk apabila kita tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai tantangan hukum Islam di zaman modern. Jadi dalam tantangan hukum Islam di zaman modern sendiri bisa saya bagi menjadi dua kelompok atau dua jenis ya. Yang pertama adalah tantangan internal, lalu ada juga tantangan eksternal. Baik, langsung kita bahas mengenai tantangan internal ya. Jadi dalam tantangan internal sendiri ada beberapa faktor ya yang menjadi tantangan hukum. Seperti salah satunya adalah hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat. Seperti yang kita rasakan juga, mungkin sebagian teman-teman di sini pun pernah melakukannya, bahwa banyak sekali ternyata hukum-hukum Islam yang itu ternyata hukum-hukum adat gitu, seperti misalkan Islam Nusantara dan sebagainya. Itu menjadikan tantangan juga karena banyak sekali terkadang hukum-hukum Islam Nusantara tersebut sebenarnya bertentangan dengan Islam-Islam yang sesungguhnya, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri bahkan. Karena banyak juga kan hukum Islam yang seperti dia ikut-ikutan menyembah itu, membakar menyan dan lain-lain. Seperti itu kan menjadi tantangan juga bagi hukum Islam yang sebenarnya itu sendiri ya. Lalu ada juga hukum Islam umumnya tidak berlaku pada masyarakat yang negara itu mayoritas muslim. Seperti misalkan kita ambil contoh Indonesia ya. Di Indonesia sendiri yang menerapkan hukum Islam hanya daerah istimewa, yaitu yang di Aceh. Nah, di Aceh sendiri yang menerapkan hukum Islam. Lalu mengapa keseluruhan Indonesia tidak menerapkan hukum Islam? Hal ini menarik sih untuk kita teliti nantinya. Tapi berdasarkan pendapat kita bahwa hal ini terjadi karena mayoritas bukan berarti negara tersebut berlandaskan hukum Islam. Jadi pemimpin negara kita juga memikirkan juga mengenai penduduk lain yang minoritasnya agar tercipta gitu. Kalau di negara kita kan ada semboyannya Bhinneka Tunggal Ika gitu, seperti itu. Dan itu juga sebenarnya dari sudut pandang Islam menjadi tantangan juga, dengan diterapkannya hukum yang secara demokrasi, secara non Islam gitu ya. Itu bagaimana sih cara kita itu, cara Islam itu bisa memberikan aturan kepada para muslim agar menaati perintah tersebut. Karena terkadang juga banyak sih masyarakat yang beragama Islam tapi dia malah tidak menjalankan hukum-hukum Islam itu sendiri. Itu menjadi tantangan juga di era modern seperti saat ini. Lalu belum munculnya kader mujtahid yang serius. Sebenarnya banyak sekali ulama-ulama, banyak sekali orang-orang yang diberikan ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan suatu pemikiran. Namun terkadang mereka-mereka ini lebih
berpatokan kepada hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, hukum-hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan itu menjadi permasalahan karena kadar mujtahid yang serius itu kita masih kurang gitu di situ. Karena dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya permasalahan-permasalahan yang baru, kita juga perlu aturan yang lebih terperinci, yang lebih baru lagi untuk memberikan kejelasan mengenai permasalahan tersebut. Lalu ada juga belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum ya. Ini menjadi tantangan yang cukup serius karena saat ini tuh seperti ada krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Tidak hanya penegak hukum yang secara konstitusi di nasional, tapi kepada penegak hukum yang Islam pun sama. Banyak keraguan-keraguan yang timbul di masyarakat. Hal ini terjadi karena terkadang penegak hukum tersebut tidak amanah. Mereka jadi citranya seperti disuap atau mereka tidak adil seperti itu. Dan hal ini menjadi tantangan juga karena itu menjadi citra buruk bagi masyarakat, menganggap bahwa Islam itu sebenarnya seperti ini, Islam itu seperti ini. Padahal yang salah adalah oknumnya, bukan hukum Islamnya. Itu perlu diluruskan lagi sih kepada masyarakat, perlu diberikan pengetahuan, diberikan sosialisasi lagi seperti itu. Lalu dunia Islam masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam. Ini benar sekali sih. Ini bukan hanya dunia Islam ya, kita berbicara mengenai global juga, atau berbicara mengenai tempat yang masyarakatnya adalah orang Islam itu sendiri. Terkadang kita itu masih menganggap rendah profesi yang berhubungan dengan Islam. Kita itu masih menganggap rendah sarjana-sarjana yang dia itu ilmu yang dipelajarinya seputar agama Islam. Seperti misalkan ada sarjana yang mempelajari ilmu fikih, itu terkesan lebih rendah, bahkan tidak diketahui oleh masyarakat dibanding ilmu-ilmu kayak sains seperti itu. Itu menjadi tantangan yang cukup berat gitu, karena para sarjananya, para orang-orang cerdasnya terkadang tidak diketahui oleh masyarakat Islam itu sendiri. Akibatnya banyak masyarakat yang tadi tidak percaya kepada penegak hukum, lalu negara yang mayoritas muslim malah menjadi negara yang hukum yang diterapkannya bukan hukum muslim seperti itu. Itu menjadi tantangan berat. Jadi perlu lebih diberitakan lagi, perlu lebih dijelaskan lagi, diberitahukan lagi kepada masyarakat umum mengenai sarjana-sarjana Islam agar mereka sedikit lebih tertarik dan bisa lebih mendengarkan perkataan-perkataan atau ilmu-ilmu mengenai Islam itu sendiri. Seperti itu. Tadi mengenai tantangan internal ya, lalu ada juga tantangan eksternal. Jadi tantangan eksternal itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua kelompok atau dua hal ya. Yang pertama itu pandangan negatif dari sebagian orientasi tentang eksistensi hukum Islam. Jadi seperti misalkan kita ambil contoh di dunia barat sendiri yang katanya kan sebagai patokan kemajuan teknologi dan peradaban untuk saat ini seperti itu. Di dunia barat itu sendiri, di wilayah barat itu hukum Islam tuh lebih sering ditentang. Kita juga sering mendengar beritanya, sering menonton bahwa banyak sekali kayak diskriminasi terhadap muslim. Itu karena mereka kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan, dan terlalu banyak doktrin-doktrin buruk yang salah atau bisa dibilang berita hoax dari media-media massa di daerah barat itu sendiri yang menyebarkan bahwa muslim itu teroris, bahwa hal seperti ini malah membatasi wanita dan lain-lain. Itu sebenarnya karena mereka kurang berpengetahuan mengenai hukum Islam itu sendiri seperti apa. Yang mereka tahu bahwa wanita menggunakan pakaian tertutup dari kepala sampai dengan ujung kaki itu bikin wanita gerah, bikin wanita tidak bebas, tidak bisa berekspresi. Sebenarnya hal tersebut jika mereka ketahui alasannya, jika mereka ketahui sebabnya, hal tersebut cukup baik untuk melindungi wanita itu sendiri. Jadi ini menjadi tantangan agar kita bisa menginformasikan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat di luar sana yang minim akan pengetahuan tentang dunia Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, munculnya berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang cepat dan tepat. Seperti yang tadi dibahas juga di hukum internal, bahwa terkadang banyak juga ya kayak ulama-ulama atau beberapa orang yang diberikan ilmu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berpacu atau berpatokan dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh
ahli-ahli sebelumnya. Terkadang mereka hanya mengacu pada hal yang lama, mereka hanya melihat sejarah-sejarah di belakang tanpa mereka memikirkan tentang permasalahan yang terkadang simpel gitu, seperti yang mungkin sekarang lagi trennya di anak muda itu ada channel YouTube Pemuda Tersesat. Hal tersebut itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang simpel, pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan di kalangan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan yang tentang kehidupan mereka saat ini, kehidupan modern. Namun itu menjadi permasalahan karena terkadang banyak ulama yang tidak menjelaskan hal-hal tersebut gitu. Padahal permasalahan-permasalahan yang kecil, yang sederhana seperti itu yang kadang lebih diresahkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu juga menjadi tantangan kita ya, karena sebenarnya perlu ada perubahan sih mengenai cara dakwah yang seperti itu, agar kita itu tidak hanya fokus mengenai hukum-hukum yang ada di masa lampau, tapi kita juga bisa mengedukasi hukum-hukum yang terbaru, seperti permasalahan terbaru, dan kita berikan pernyataan yang tepat, hukum yang tepat gitu, seperti apa. Mungkin seperti itu sih mengenai tantangan eksternal dan internal. Sebenarnya beberapa solusi yang bisa disampaikan, yang pertama adalah perubahan dari cara dakwah para ulamanya, agar mereka tidak hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu sejarah yang lama, tapi bisa juga mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang meresahkan saat ini, dan mereka bisa mengedukasi kepada generasi muda saat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kan tahun 2045 akan menjadi masa keemasannya, karena pada tahun-tahun sekarang banyak sekali anak muda. Nah, anak muda itu yang berpikiran kritis, mereka itu perlu edukasi dari orang-orang yang memiliki ilmu dengan cara bahasa anak muda. Jadi banyak permasalahan di bawah itu ya permasalahan yang sebenarnya sederhana, cuman mereka masih kayak meragukan gitu, seperti itu. Lalu ya lebih banyak edukasi lagi kepada masyarakat, dan buat mereka itu lebih percaya gitu, lebih mengenal tentang dunia Islam, dan terutama untuk di dunia Barat itu sendiri itu kan minim ya akses kepada hal-hal yang berbau Islam. Jadi mungkin itu juga bisa lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintahnya atau hal sebagainya, dan kita sebagai masyarakat pun bisa seperti mengedukasi kepada teman-teman kita mengenai hukum-hukum yang ada. Karena untuk kita menyebarkan suatu informasi, kita untuk menyebarkan suatu kebaikan, hadis atau firman, itu kita tidak harus menjadi orang yang baik. Menurut saya seperti itu. Apa salahnya kita berbagi kebaikan walaupun kita belum sepenuhnya baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai fikih sosial, lalu hubungan fikih dan akidah, serta tantangan hukum Islam di zaman modern, seperti yang sudah dibahas oleh saya dan kawan-kawan saya sebelumnya. Mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata kami juga mohon maaf. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.